Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Sigit. Terima kasih atas penulisan yang telah diberikan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi sebelum UTS, yang mana saya memilih materi amplitude modulation. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan materinya. Jadi, secara definisi, itu AM adalah, atau amplitude modulation adalah proses mengubah amplitude sinyal pembawa atau carrier berfrekuensi tinggi secara proporsional sesuai dengan nilai sesaat sinyal pemodulasi. Oke, jadi misalnya kita consider atau kita definisikan suatu seperti ini, atau ini juga bisa menjadi ini merupakan sinyal informasi atau biasanya juga dikenal sebagai baseband sinyal. Nah, kemudian selain sinyal informasi, kita juga misalnya kita definisikan sebuah sinyal CT atau sinyal pembawa atau sinyal carrier yang identik dengan sinyal sebelumnya, namun dengan penyesuaian pada parameter yang berkaitan dengan carrier ya. Kan terlihat seperti ini. Nah, oke, kemudian ini sinyal carrier ini tidak mengandung informasi, yang ini nantinya akan digunakan sebagai sinyal pembawa pada suatu proses modulasi. Kemudian ada satu syarat pada amplitude modulation, yaitu di mana sinyal carrier itu harus memiliki frekuensi yang jauh lebih besar daripada sinyal informasinya. Ini untuk memastikan bahwa proses modulasi dari amplitude modulation berjalan dengan sempurna. Nah, kemudian amplitude dari AC dan juga sinyal MT itu biasanya diukur dalam volt. Nah, kemudian kita langsung masuk ke bagian amplitude modulation-nya. Jadi untuk mendapatkan sinyal AM wave atau gelombang dari amplitude modulation, kita itu bisa menambahkan, misalnya kita definisikan sinyal baru sebagai amplitude modulation, fungsi T itu akan sama dengan kita jumlahkan sinyal informasi dengan carrier yang frekuensi tinggi. Jadi dari carrier akan disatukan dengan sinyal informasi, kemudian dikali dengan ada frekuensi carrier. Oke, seperti itu. Nah, term yang di dalam kurung ini biasa dikenal juga sebagai envelope dari I modulation. Nah, kemudian misalnya kita coba untuk keluarkan faktor dari AC-nya ini. Jadi seperti ini. Maka kita juga bisa mendefinisikan suatu variabel baru untuk kita definisikan untuk per AC ini sebagai variabel baru berupa KA. Nah, baik, kita bisa menuliskan sinyal SIM fungsi T ini sebagai, nah, di mana satu per AC ini atau KA ini itu biasanya dikenal juga sebagai sensitivitas amplitude sensitivity dari modulator. Nah, oke, kita telah mendapatkan sinyal AM waves dalam ranah waktu. Kemudian untuk mendapatkan spektrum frekuensinya, kita harus melakukan transformasi Fourier pada sinyal SAMT ranah waktu ini. Nah, untuk proses konversi dengan menggunakan transformasi Fourier telah dilakukan dalam gambar berikut di dalam kertas untuk memudahkan penampilan informasi. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita melakukan Fourier transformation pada sinyal yang tadi telah kita konversi. Maaf, ini bukan A, ini satu karena berkeluarkan. Oke, maaf. Oke, kemudian lakukan Fourier transform seperti berikut, dipisahkan kedua buah cos menjadi dua term berbeda, kemudian lakukan masing-masing Fourier transform dan didapatkan hasil akhir berupa, setelah dapatkan hasil seperti itu, kita dapat melihat bahwasannya ada dua term. Dua term pertama itu mengandung impuls. Ini adalah fungsi impuls dari frekuensi carriernya, sementara dua term terakhir itu adalah merupakan spektrum original dari sinyal informasi MT sebelumnya yang telah transformasikan ke ranah frekuensi yang tergeser sejauh min FC dan FC. Sementara ini adalah yang sebelah kiri tadi itu adalah mirip dari frekuensi carriernya, dari sinyal carriernya berupa impuls dengan ketinggian AC per 2. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan sinyal AM-nya dalam domain frekuensi, kita bisa melihat spektrumnya yang dapat dilihat dalam gambar berikut. Ya, kalau kita lihat dari gambarnya, untuk frekuensi baseband atau sinyal informasinya, seperti yang telah dipelajari kelas, bahwasanya jika kita memiliki sembarang arbitrary sinyal informasi pada domain waktu, kemudian kita lakukan transformasi Fourier pada domain frekuensi, maka nantinya akan diperoleh juga arbitrary frekuensi spektrum dengan W dan W, di mana W adalah bandwidth dari informasinya. Nah, kemudian untuk frekuensi spektrum sinyal itu dapat lihat pada gambar yang B. Itu adalah spektrum yang menggambarkan spektrum dari carriernya, fungsi CT tadi ini setelah diubah menjadi dalam domain frekuensi. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah spektrum atau gambar C ini adalah spektrum AC, maaf AM, yang memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada di upper side band-nya, yaitu pada frekuensi FC hingga FC plus W, di mana W tadi adalah bandwidth dari sinyal informasinya. Kemudian ada juga bagian dari lower side band-nya, atau yang dimulai dari FC min W sampai dengan hingga frekuensi carrier-nya. Nah, dari kedua rentang frekuensi diketahui tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya untuk mendapatkan bandwidth dari transmisi, kita bisa
melakukan operasi seperti misalnya kita definisikan BT itu sebagai bandwidth dari transmisinya. Nah, kemudian ini akan diperoleh hasil bahwasannya bandwidth transmisi dari modulasi AM itu akan sama dengan 2 kali dari bandwidth informasinya, sinyal informasinya. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai amplitude modulation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.